semuanya, selamat datang di podcast Nana Nana bersama aku Naomi dan partnerku Korin. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang topik yang memang cukup menimbulkan kontra dan pro di sekitaran masyarakat. Nah, topik itu apa sih, Rin? Nah, topik kita ini kita tuh mau mendalami nih tentang child free, no. Iya. Nah, child free ini tuh yang aku denger ya, dan aku lihat juga di sosial media, di mana seseorang pasangan atau seseorang deh gitu, dia tuh punya prinsip nih, no. Prinsipnya itu untuk nggak punya anak gitu. Oke, karena emang pasangan pasti kalau misalnya menikah itu tujuannya untuk memiliki anak ya. Tapi untuk sebagian pasangan ada yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Jadi kali ini kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita yang pastinya terkait juga sama topik dari child free ini. Siapa sih, Korin, bisa dijelaskan? Nah, kali ini kita kedatangan Dokter Vika. Halo, Dok. Halo dokter. Apa kabar? Baik. Gimana, Dokter? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Dok, jadi kan aku sempet nih, Dok, lihat-lihat tagar mengenai child free, terus ada nih video dokter yang dokter beropini mengenai child free, Dok. Nah, boleh nggak sih aku ngedengar pendapat dokter tentang child free itu sebenarnya seperti apa ya, Dok ya? Oke, jadi sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, aku mau jelasin kalau di sini aku sama sekali bukan pakar. Jadi segala yang ada di perbincangan kita ini adalah murni opini pribadi aku ya. Jadi kalau menurut aku child free itu adalah suatu keputusan bersama seseorang ataupun individu untuk menjalankan kehidupan tanpa memiliki anak gitu. Dan kalau menurut aku di situ adalah merupakan hak mereka gitu, nggak bisa disalahin dan nggak bisa dianggap betul juga karena tergantung mereka itu memilih untuk child free apakah untuk dirinya sendiri aja, untuk lingkungan inner circle-nya mereka aja, ataupun menjadi suatu kayak bahan konten jualan gitu. Nah, Dok, mengenai ngomongin tentang konten jualan nih, Dok. Nah, maksudnya gimana sih, Dok, mengenai konten jualan ini? Maksudnya jualan ini maksudnya bukan buat jual beli perniagaan ya, cuma kayak biar kontennya rame aja gitu kan. Itu muncul dari perempuan karena kalau nggak salah si child free ini adalah latar belakangnya atau sejarahnya dibawa oleh feminisme tentang feminisme radikal tentang kemerdekaan tubuh gitu, dimana yang bisa mereproduksi kan emang perempuan gitu, jadi yang berhak atas rahim dipergunakan untuk apa itu adalah seorang perempuan gitu kan. Cuma ya kalau misalnya itu dibawa ke Indonesia gitu kan menjadi suatu konten, itu emang pasti bakal menemukan pro dan kontra karena ini kan bukan suatu hal yang baru lagi ya, cuma emang berlawanan aja dengan budaya ketimuran orang Indonesia gitu. Tadi kan kita ngebahas tentang konten jualan itu sendiri ya, Dok ya. Nah, dari konten jualan itu sendiri kadang-kadang yang membahas tentang child free ini di Indonesia masih sedikit ya, dan rata-rata itu perempuan ya, Rin ya. Ya, benar. Nah, tapi dari konten ini malah mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Menurut dokter itu gimana? Karena kita kan emang di Indonesia emang adalah budaya timur ya, yang emang apalagi sekarang tuh masih ada generasi yang di seumur orang tua kita, generasi 60-an lah, dimana mereka tuh memiliki anak dan berharap kalau anaknya menikah tuh punya cucu gitu kan. Pasti mereka bakal shock banget kalau misalnya anaknya membuat keputusan, mah aku nggak mau punya anak gitu. Maksudnya ya karena mereka pasti punya impian untuk bisa ngomong cucu mungkin di masa tuanya mereka. Jadi menurut aku child free ini sebenarnya sebuah keputusan bersama suami dan istri sepasang lovebirds ini, cuma yang sebenarnya sebaiknya menjadi ranah pribadi mereka aja gitu, kayak bukan suatu isu atau masalah yang patut dijadikan konten ya gitu. Karena emang child free ini aku udah tahu lama, dari 2007 aku udah pernah tahu soal child free, cuma ya itu bukan di negara Indonesia tapi di negara berkembang kayak di Australia. Waktu itu aku sekolah di Australia, dan gak cuma child free aja gitu. Di sana tuh ada yang namanya partneran, jadi nggak menikah tapi ya hidup bareng atau living together. Ada juga yang partnerannya sesama jenis, ada juga yang beda jenis gitu, beda jenis dan sesama jenis. Kemudian ada juga pasangan yang emang child free gitu. Tapi kan itu kan
negara maju ya. Jadi kita di sana, kami semua juga nggak tahu udah biasa. Nah, seketika nggak tahu ya istilahnya tren itu ataupun eh, em, keyakinan itu dibawa ke Indonesia, kayaknya emang pasti banget ada penolakan gitu sama orang-orang, sama netizennya, sama si penikmat penikmat atau netizennya si para influencer ini gitu. Jadi child free itu bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Cuma karena zaman dulu nih nggak ada child free, jadi emang nggak ada yang ngebunyiin child free aja di sini gitu. Nah di Indonesia mungkin karena emang sekarang kan istilahnya semua orang bisa jadi influencer. Jadi semua orang mempengaruhi, semua orang membawa suatu topik yang seolah-olah menarik dan yang dikhawatirkan itu menjadi acuan atau minat suatu generasi sih. Kalau menurut saya demikian. Nah, lalu kalau misalnya nih dok, child free ini kan baru-baru banget di Indonesia gitu loh. Nah, terus kalau misalkan orang ini baru dengar kata child free, terus mereka mulai memaknai bahwa, oh iya bener juga ya kalau mungkin dok ya, kalau nggak ada punya anak tuh bisa bikin lebih bebas atau gimana gitu. Dan salah satunya itu berpikir untuk child free. Kalau menurut dokter itu sah-sah aja kah di Indonesia atau bagaimana? Hmm, kita nggak ngomongin Indonesia ya, kita bicara kembali ke individualnya masing-masing. Kan setiap orang itu hidup punya goals dan tujuan dalam hidupnya gitu. Apakah emang mereka mereka akan lebih bahagia dengan sendiri tanpa adanya repotin anak dan sebagainya, ataukah mereka emang pengen punya anak? Karena emang sebagai perempuan itu kalau aku boleh sharing, ketika kita punya anak, emang semuanya tuh berubah. Dari tubuh kita berubah, psikologis kita berubah, prioritas kita berubah, prioritas karir, prioritas pengen bekerja, prioritas segala daya dan upaya itu lebih tanggung jawabnya lebih ke fokus ke anak-anak gitu. Itu semua kembali ke individual masing-masing. Apakah mereka mau untuk menjalankan prioritasnya atau menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu, ataukah mereka emang berbahagia atau mungkin sangat berbahagia dengan keadaan ya dengan sendiri tanpa punya anak ya saya happy-happy aja. Itu semua dikembalikan ke individu masing-masing sih. Oke, jadi yang aku tangkap tuh kalau misalnya untuk child free ini sendiri itu mungkin dari komitmen dari si pasangan itu sendiri ya dok. Misalnya dia mau memiliki anak atau enggak itu tergantung dari komitmen dari sebelum nikah gitu ya dok. Tapi komitmen itu sebenarnya dikomunikasikan dulu gitu dengan keluarga, karena yang namanya pernikahan tuh nggak cuma laki-laki sama perempuannya aja gitu. Pernikahan itu adalah pernikahan keluarga, di mana ya seorang perempuan akan menikahi seorang pria dengan keluarganya, begitu pula sebaliknya gitu. Jadi ya, dan aku yakin pasti generasi zaman sekarang tuh masih ada generasi pendahulunya, generasi yang istilahnya lahir tahun 60-an gitu kan, yang mereka mungkin punya mimpi atau pengen gitu di masa tuanya bisa menimang cucu atau pengen menua bersama dengan keluarga yang keadaan yang ramai gitu kan, kita nggak tahu. Jadi sebaiknya sih dikomunikasikan dengan keluarganya. Nah makanya di sini aku bilang kalau emang mereka seorang pasangan tuh pengen child free, ya udah child free aja untuk mereka sendiri, untuk keluarga mereka sendiri, nggak usah jadikan suatu apa ya, suatu waham atau bukan waham, suatu paham atau aliran baru gitu, atau sesuatu yang perlu untuk dibesar-besarkan gitu. Wah, banyak banget ya pengetahuan yang kita dapat dari child free. Aku baru tahu banget dari Mbak Vika, dari pendapat Mbak Vika juga aku baru tahu banget. Nah, untuk teman-teman juga pasti baru dapat insight yang banyak ya dari Mbak Vika. Nah, selanjutnya kita bakalan beralih ke narasumber kedua yang pastinya juga terkait sama topik child free ini. Dan itu dari Child Free Indonesia. dari organisasi. Oke. Sekarang kita udah masuk ke narasumber kedua, yaitu dari member dari Child Free sendiri. Jadi mungkin bisa langsung ke pertanyaannya, Korina. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Korina, bisa dipanggil Korin, dan ini ada teman aku, selaku host juga, dipanggilnya Naomi. Oke, sebelumnya aku boleh tahu nggak nih, kalau Child Free ini dibangunnya sejak kapan ya? Pertama bikin akun itu kalau nggak salah sekitar bulan Juni tahun 2019 bikin akun. Ya awalnya kayak iseng aja deh. Oke, sekarang kita langsung masuk aja kali ya, Korina, ke topiknya. Untuk pendapat kakak sendiri mengenai Child Free ini seperti apa sih, Kak?
Kalau lifestyle sendiri sih basically yang paling simple, child free itu memilih buat nggak punya anak. Jadi keyword-nya itu ada di pilihan itu sih. Soalnya kan kadang ada orang yang pakai kosakata childless. Nah, tapi biasanya kosakata childless itu dipakai buat orang yang pengen punya anak tapi belum dikaruniai anak. Jadi kayak istilahnya pengen punya anak tapi masih belum 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 dikaruniai gitu. Itu childless. Tapi kalau child free sendiri memang ada jatuhnya itu di pilihan gitu, bahwa nggak memang memilih secara sengaja untuk nggak punya anak gitu, mau itu dengan ada yang langsung steril, ada yang KB dulu, tapi memang bener-bener yang memang memutuskan buat nggak punya anak, mau itu biologis, mau itu adopsi gitu. Dan ini memang apa ya, kalau misalnya di luar negeri itu sudah rame pembicaraannya itu dari berapa tahun lalu gitu. Nah, mungkin kalau di Indonesia banyak yang baru dengar, soalnya memang nggak banyak yang bahas dan jarang yang tahu karena memang belum ada apa ya, istilahnya itu kayak public figure yang speak up soal itu gitu. Jadi ya masih kayak yang orang-orang biasa yang nggak punya influence. Terus ya udah kita kayak interaksi satu sama lain gitu. Nah, tapi kan yang ini barusan rame di Indo kan karena ada public figure yang speak up tentang child free lifestyle sendiri, dan akhirnya kan jadi banyak orang Indonesia yang tahu dan ngiranya bahwa ini adalah fenomena baru, padahal ya enggak juga sih, sama kayak memilih menjadi vegan gitu. Nah, itu kan juga pilihan yang udah dari lama, tapi mungkin rame secara mainstream karena di Amerika jadi trendy kayak gitu-gitu deh basically. Kalau di Indo memang barusan banget sih kalau dihitung, termasuknya mulai trendy, padahal ini udah kayak lama gitu, cuma memang barusan aja ramenya gitu. Tapi bisa dibilang child free ini tuh sebenarnya udah ada lama gitu ya, kayak di luar negeri, cuman di Indonesia tuh kayak baru booming kali ya, karena ada public figure yang mulai menyuarakan nih tentang child free lifestyle ini gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak, kan tadi Kakak sempat menyinggung tentang ada namanya child plus ya, child plus lifestyle ya kayak. Nah, di mana child plus lifestyle ini yang dia itu emang pengen punya anak gitu ya kayak. Dan di Indonesia ini kan banyak banget ya child plus yang bisa kita lihat banyak orang-orang yang child plus gitu. Nah, menurut Kakak sebenarnya child free lifestyle ini menyinggung kaum child plus di Indonesia nggak sih kira-kira? Istilah dibilang menyinggung sih, melihat secara objektif aja ya, dari yang masih ada di masyarakat Indo, kan mereka masih memegang teguh pemikiran bahwa orang kalau misalnya hidup itu alur kehidupannya ya sekolah, terus kuliah, terus nikah, terus punya anak, terus punya cucu, gitu terus kan linear. Dan ketika ada orang yang kayak enggak sesuai sama istilahnya kayak norma masyarakat yang ekspektasinya manusia itu di Indonesia harus seperti itu. Nah, itu kan kayak seakan-akan apa ya, rebel gitu kan. Nah, apalagi kalau di Indo memang banyak yang pengen punya anak tapi masih belum dikaruniai anak kan. Dan di sini memang punya anak itu dianggap sebagai kayak anugerah yang nggak boleh ditolak gitu. Nah, seakan-akan kalau misalnya ketika ada orang child free yang secara lantang ngomongin bahwa saya memilih untuk tidak memiliki anak, nah itu biasanya orang yang masih belum paham soal ya bahwa kita kan menentukan pilihan hidup buat diri kita sendiri. Nah, mereka masih belum paham itu dan kemudian menganggap bahwa itu adalah serangan untuk yang sudah punya anak atau untuk yang belum punya anak tapi pengen gitu, seakan-akan kok rezeki ditolak gitu. Nah, saya sendiri sudah banyak sih dengar yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya dibilang seperti menyerang, pastinya iya, karena di luar negeri pun sampai sekarang masih banyak stigma kayak gitu, apalagi di Indonesia yang baru banget rame, istilahnya baru banget tahu bahwa ada loh yang namanya child free lifestyle gitu. Tadi kita sempat menyinggung kayak ternyata si child free ini masih topik yang baru ya Corina di Indonesia, tapi
ada sebagian dari masyarakat yang masih kurang setuju dan dianggap tidak wajar untuk kayak seorang pasangan itu memutuskan untuk child free nikah. Nah, padahal itu keputusan dari mereka sendiri, dari pasangan itu sendiri. Menurut kakak, ini pendapat kakak sendiri itu seperti apa? Soalnya sih kalau menurutku sendiri di Indo itu orang-orang mikirnya bahwa keluarga itu ya kepala keluarganya ayah, membernya ada ibu dan anak-anaknya gitu. Padahal yang namanya keluarga kan andaikan aku dan orang tuaku itu kan juga masih keluarga. Bukan berarti aku harus yang misah bikin keluarga sendiri dengan anak sendiri, dan bahkan aku dan suamiku berdua aja itu juga udah bisa dianggap sebagai sebuah keluarga gitu kan. Nah, tapi ya balik lagi karena memang di Indonesia normanya memang masih yang kaku gitu bahwa keluarga itu ya intinya bapak, ibu, dan anak-anaknya gitu. Nanti kalau udah gede, udah nikah berarti harus jadi bapak ibu sendiri gitu. Nah, padahal kan aku punya ponakan, ya itu kan juga keluargaku juga kan, bukan berarti yang harus punya anak sendiri gitu. Jadi orang-orang juga bisa punya pilihan ya, untuk mau punya anak, tapi emang kita karena tinggal di Indonesia karena jadinya terkekang gitu ya kayak sama apa pilihan hidup kita sendiri gitu loh, karena lingkungannya ini tadi. Nah, lalu Kak, aku mau ada yang aku tanya nih tentang child free juga. Nah kan kadang kita mungkin sebenarnya di Indonesia ini banyak kali ya kayak yang sebenarnya dia nggak terpikirkan gitu loh Kak punya anak, cuman dia nggak tahu gitu loh gimana caranya untuk bisa confess itu ke orang-orang. Nah mungkin kakak punya sedikit tips atau cerita mengenai hal ini. Kalau aku sendiri sih sebenarnya awalnya itu dangkal banget dari waktu masih umur 17-an kali ya, atau bahkan dikit lebih muda dari itu. Cuma awalnya itu nggak pengen punya anak karena nggak suka anak kecil. Lihat anak kecil itu kayak aduh nangis lah, berisik lah, terus habis itu nakal lah. Rasanya tuh kayak ntar kalau misalnya punya anak kayak gitu males banget gitu. Baik. Jadi tadi kan kita udah ngedengerin ya beberapa pengalaman yang dari kakak ceritain. Nah, kita mau tahu atau mungkin kakak bisa bercerita tentang gimana cara kakak membentuk komitmen dan apa sih yang bikin biar calon suami kita itu yakin kalau misalnya kita pengen untuk merencanakan child free, Kak. Kalau itu sih harus dari tahu pendirian sendiri dulu. Soalnya kalau misalnya memang kita masih belum matang banget tahu kepinginan kita, apa kita pengen punya anak atau nggak pengen punya anak, itu akan susah karena dari situ bisa jadi kayak apa ya, istilahnya jadi salah satu kriteria lah ya buat cari pasangan nanti gitu. Kalau aku dulu kan memang yang ya itu tadi dari umur 17 meskipun ya masih dangkal lah ya alasannya, tapi kayak udah pakem gitu loh rasanya, kayak aduh nggak punya anak udahlah gitu. Nah jadi ketika waktu kayak ya awal PDKT lah ya dulu sama suami itu dari awal udah ngomong karena waktu itu ya memang itu suamiku sekarang tuh pacar pertama aku. Jadi waktu itu langsung ngomong aja dari awal nggak mau ya pacaran main-main gitu, aku maunya sekali pacaran langsung serius gitu. Dan aku langsung kayak beberin apa yang jadi beliefku, terus apa yang jadi deal breaker di relationshipku ya. Salah satunya aku langsung bilang dengan gamblang, aku nanti nggak mau punya anak loh, kamu gimana gitu ya. Suamiku langsung bilang, oh ya nggak apa-apa, aku juga nggak suka anak kecil gitu. Jadi ya udah langsung yang kayak cocok aja lah dari awal gitu. Dan waktu kayak pacaran udah mulai kayak 2 tahunan gitu, pas sudah mau nikah mulai ngomongin agak serius lagi kan, kayak sebagai konfirmasi gitu loh, ini beneran kan nggak mau punya anak gitu. Dan waktu itu dia bilang iya, aku sih sebenarnya netral mau punya anak mau nggak punya anak, tapi kalau kamu nggak mau punya anak ya udah nggak usah punya anak, kan yang hamil kamu nanti kalau punya anak, kalau kamu nggak mau ya udah nggak usah aja, nggak apa-apa gitu. Dan bahkan dia sekarang kayak bilang kalau dia harus steril vasektomi itu, dia bilang kalau dia siap gitu. Jadi memang apa ya, kuncinya tuh di komunikasi sih, mau yang
pengen punya anak itu juga harus ngomong gitu, pengen punya anak atau rencana berkeluarga nanti punya anak berapa itu harus dikomunikasikan. Soalnya kan kalau hubungan apalagi pernikahan ya itu kan idealnya seumur hidup, terus menua bersama gitu. Jadi harus ekspektasinya harus setara gitu. Jangan sampai di awal bilangnya A, tapi tiba-tiba di tengah-tengah bilangnya B. Nah, nanti itu biasanya jadi yang kayak pemecah hubungan gitu sih gitu. Jadi kalau misalnya memang dari relationship itu memang idealnya langsung aja digaspol. Nanti kamu gini gitu gimana? Iya, berarti kuncinya emang ada di komunikasi ya kayak. Jadi gimana pun kita punya prinsip, emang harus diomongin dulu dan itu jangan lupa dengan usia yang matang juga ya. Nah, aku mau tanya nih Kak, agak kepo juga sih sebenarnya untuk di Indonesia ini kan emang child free ini mungkin masih tabu ya Kak, karena kayak masih banyak banget yang kayak ngerasa kenapa sih harus child free gitu, emang nggak ada emang ada persetujuan dari orang tua atau emang ada persetujuan dari kedua belah pihak keluarga gitu loh. Nah, yang mau aku tanya ini, pernah nggak sih Kakak ngerasa berkecil hati atau mungkin merasa disudutkan dengan prinsip Kakak sebagai yang child free? Kalau aku pribadi sih bukan yang merasa berkecil hati ya, soalnya kan aku sendiri tipe orang yang kalau udah punya prinsip ya udah aku bakal tetap memegang teguh prinsip itu meskipun orang ngomong apa ya udah mau dibilang apa kayak selama aku merasa itu prinsip yang kupilih dengan sadar aku cenderung kayak tutup mata, tutup kuping. Nah, tapi kalau yang biasanya aku rasain soal orang-orang yang ngomongin macam-macam soal child free itu lebih ke kayak apa ya, kesel aja sih soalnya kenapa kok orang-orang bisa melihat bahwa memilih buat punya anak itu adalah pilihan yang valid, tapi buat memilih nggak punya anak itu dianggapnya kayak sesuatu yang salah gitu. Ya meskipun udah tahu sih balik lagi alasannya kan karena cultural gitu. Tapi ketika orang tua memilih punya anak, kan waktu anaknya udah lahir, kita nggak bisa yang tiba-tiba ngomong, pernah nggak sih nyesel punya anak? Atau kita tiba-tiba tanya, emang nanti nggak nyesel kalau punya anak kayak gitu. Nah, tapi masalahnya ketika itu dibalikkan ke orang-orang child free, nanti nyesel nggak punya anak gimana? Nah, itu kan kayak kalau misalnya coba dibalik, kalau yang kayak gitu ditanyain ke orang tua, itu kan kayak, aduh nggak sopan banget gitu loh. Nah, kenapa kok yang hal kayak gitu tuh dianggapnya oke aja buat ditanyain ke orang yang memilih buat nggak punya anak gitu. Dan selalu kayak salah satu alasannya itu adalah, gimana nanti andaikan orang tua kalian dulu child free, kan kalian nggak akan bisa lahir di dunia ini. Lah ya, tapi kan aku sudah lahir, so apa masalahnya gitu. Nah, orang-orang tuh kayak menganggap bahwa kayak apa ya, kayak dibandingkan gitu loh, dibandingkan sama yang udah punya anak atau yang percaya dengan punya anak. Tapi kan ini pilihan yang beda gitu. Jadi lebih ke kayak kesel gitu aja sih. Kenapa kok orang-orang bisa ngomong sesuatu ke orang yang memilih buat nggak punya anak, padahal ketika dibalikkan, andaikan kita ngomong hal yang sama ke orang yang udah punya anak, nanti jatuhnya malah nggak sopan. Dan ya emang dari sananya nggak sopan sih, cuma kayak dianggapnya it's fine to talk about this to child free people, but when we talk about this to parents, it will be rude. Padahal ya sama-sama rude kan, gitu. Oke, kita dapat banget insight yang banyak ternyata ya dari Kakak, mulai dari gimana kita cara membentuk komitmen, terus juga meyakinkan pasangan, terus juga pilihan kita sendiri ya untuk si child free ini sendiri. Oke, terima kasih banyak Kakak karena sudah berbagi cerita dengan aku dan Corin dan teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak Kakak atas waktunya. Oke, Ya, makasih banyak ya Kak udah bergabung sama kita. Lain kali kita bakal cerita-cerita banyak lagi sih sama Kakak, karena aku banyak banget dapat insight mengenai child free ini loh. Ternyata child free itu nggak cuman ada di luar gitu loh, ternyata di
Indonesia juga sebenarnya ada gitu, cuman memang untuk sekarang jarang banget ya, sampai aku aja nyari yang child free ini susah banget tuh Kak. Oke semuanya, itu dia perbincangan kami bersama dua narasumber mengenai child free yang pastinya nambah pengawasan kita banget ya. Iya bener banget nih. Nah kan kalian udah tahu nih tentang child free. Semoga wawasan kalian bisa lebih luas lagi dengan topik-topik kita yang lainnya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.